Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Yulia Afifah, NIM 19086057. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran penjas di masa pandemi COVID. Yang dosen pembimbingnya Bapak Dr. Damra MPD. Yang pertama, sekarang saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian pembelajaran daring. Sekarang di masa pandemi COVID sekarang ini, dari kalangan mahasiswa sampai kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, semua yang menggunakan pembelajaran sekarang ini adalah menggunakan sistem pembelajaran daring. Dan pembelajaran daring itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran. Pembelajaran daring ini dapat melalui teknologi digital seperti Google Classroom, Zoom, live chat, dan lain-lain. Di masa pandemi sekarang, guru-guru, dosen, dan semua kalangan pelajar menggunakan handphone untuk pembelajaran daring, karena semua tergantung kepada handphone dan paket internet. Jadi dari proses pembelajaran daring ini banyak sisi positif dan sisi negatif yang terdapat pada masa pandemi sekarang ini. Dalam pendidikan jasmani, pendidikan jasmani itu merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif. Pendidikan jasmani ini dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang melalui gerak dan harus dilaksanakan dengan cara yang tepat agar memiliki makna bagi siswa. Nah, jadi pada masa pandemi COVID sekarang ini sangat minim sekali untuk proses daring, karena dari proses daring ini semua siswa atau mahasiswa hanya berfokus kepada handphone tanpa melaksanakan langsung gerak dalam definisi pendidikan jasmani tersebut. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memperlancar PJOK saat pandemi sekarang. Yang pertama yaitu keterlibatan orang tua. Kenapa orang tua sangat terlibat dalam proses penjas saat pandemi sekarang? Karena semua kalangan mahasiswa atau siswa semua belajar di rumah. Jadi mereka harus dikontrol oleh orang tua, karena ketika dalam proses belajar dari rumah, orang tua memiliki fungsi yaitu sebagai pendamping sekaligus contoh untuk proses pembelajaran mereka. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi ini, pembelajaran daring, pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Karena pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bisa menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Dan yang ketiga, penerapan hidup sehat. Pada saat pandemi sekarang, kesehatan adalah hal yang terpenting, karena adalah aspek afektif. Aspek afektif ini adalah menjadi acuan utama dalam mata pelajaran PJOK. Kondisi pembelajaran di masa pandemi dan karakteristik materi pada penjas dapat dilakukan melalui kolaboratif dengan orang tua siswa melalui modul dan bahan ajar cetak yang diantarkan ke rumah masing-masing. Melalui lembar pengamatan yang terintegrasi dengan bahan ajar dan modul cetak, orang tua siswa dapat memantau kegiatan aktivitas belajar siswa dan secara tak langsung melaporkan aktivitas tersebut kepada guru. Pembelajaran pada mata penjas ini di masa pandemi tetap memiliki potensi dan peluang untuk dilaksanakan meski sekolah, guru, dan siswa memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas internet, kekurangan sarana dan prasarana.
kurangnya dukungan perangkat teknologi berbasis Android, pembelajaran tetap dapat dilaksanakan melalui model distance learning. Ya, salah satunya dapat dilaksanakan dengan media modul cetak, bahan ajar cetak, panduan belajar, dan juga melalui SMS. Terkait materi pembelajaran yang diikuti oleh siswa melalui program belajar di rumah yang ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Dan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang pertama, fasilitas media seperti HP, laptop, karena tidak semua siswa yang memiliki. Nah, jadi fasilitas media ini semua kalangan harus mewajibkan mempunyai HP atau Android, karena pelajaran ini sangat tergantung kepada HP tersebut. Banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas media tersebut karena penyebabnya yaitu ada yang kekurangan dalam ekonominya. Yang kedua, tidak semua siswa mampu mengakses internet. Jadi tidak semua siswa mampu mengakses internet ini. Mereka hanya kadang-kadang mengetahui itu tentang game. Jadi tidak semua siswa mampu untuk gimana proses pembelajaran. Jadi disitulah peran orang tua dalam pembelajaran daring di rumah ini. Dan yang ketiga itu terdapat juga guru penjas yang tidak mampu memanfaatkan media. Banyak juga yang guru penjas yang merasa tidak pandai untuk memanfaatkan media karena mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Apalagi yang guru-guru penjas atau yang bersifat praktek, mereka kebingungan bagaimana cara untuk memanfaatkan media tersebut dalam belajar praktek dalam penjas tersebut. Dan yang keempat, akses internet yang terbatas di tiap wilayah. Tidak semua internet ada di setiap wilayah mereka. Jadi mereka ada juga yang tidak terdapat jaringan internet di lokasi mereka, jadi mereka kesusahan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf atas kalau ada kata-kata saya yang salah. Jadi di sini saya akan menyebutkan kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu kondisi pembelajaran di masa pandemi dan karakteristik materi pada pelajaran PJOK dapat dilakukan melalui kolaboratif dengan orang tua siswa, melalui modul dan bahan ajar cetak yang diantarkan ke rumah masing-masing siswa. Guru dapat membuat tugas siswa yang melibatkan orang tua dalam memantau aktivitas belajar siswa. Melalui lembar pengamatan yang terintegrasi dengan bahan ajar atau modul cetak, orang tua siswa dapat memantau kegiatan aktivitas belajar siswa dan secara tak langsung melaporkan aktivitas tersebut kepada guru. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.